Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan yang sudah berjalan selama 6 tahun itu akhirnya harus kandas dikarenakan masalah yang berasal dari keluarga besar Zai. Sebut saja namanya Zai ya. Intinya istri Zai lebih memilih pisah atau cerai setelah sekian tahun diam dan selalu mengalah diperlakukan layaknya orang asing di rumah sang mertua. Zai sedikit pun tak menyalahkan keputusan istrinya untuk pergi. Namun yang ia sesali adalah ketidaktegasannya dalam membela sang istri di hadapan keluarga besarnya. Dan hari itu adalah hari di mana semuanya sudah berakhir. Ia tak bisa lagi berbuat apa-apa selain menuruti keinginan sang istri untuk berpisah. Singkatnya, setelah melewati proses perceraian yang benar-benar membuat stres, kini ia sudah resmi menyandang status barunya sebagai duda satu anak pada usia 28 tahun. Zai nampak murung. Saat itu ia tengah duduk di dalam sebuah bus yang menuju ke Kalimantan Tengah. Matanya menatap pepohonan karet yang berbaris di sepanjang jalan. Pikirannya melayang jauh mengingat kenangan-kenangan indah yang pernah ia lalui bersama anak dan istrinya dulu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kalian? Isaknya dalam diam. Sesekali pemuda yang duduk di sebelah Zai nampak melirik ke arahnya. Saat bus berhenti untuk beristirahat, Zai sama sekali tak bergeming dari atas kursinya. Ia hanya menatap orang-orang yang menggunakan waktu istirahat itu untuk makan ataupun buang air di toilet umum. Tujuanmu kemana? Tanya seorang bapak-bapak berpakaian necis dengan logat Dayaknya yang khas, meski beliau sudah menggunakan bahasa Banjar kala itu. Saya sendiri pun tak tahu tujuan saya mau kemana, Pak. Jawab si dengan sedikit serak. Waduh, tak mungkin kalau kau tak tahu tujuan, ujar si bapak-bapak sebelum melanjutkan langkahnya menuju ke bangku depan. Zai tak terlalu menanggapi ocehan orang tersebut. Lalu kemudian ia mulai melanjutkan lamunannya sampai satu persatu penumpang yang tadinya turun sudah kembali naik dalam bus. Tak terasa malam lewat begitu cepatnya. Pagi pun tiba, bus sudah memasuki area terminal Muara Teweh. Zaki keluar, matanya tertuju pada salah satu ODGJ yang sedang berbicara sendiri di salah satu sudut terminal. Beberapa tukang ojek yang mencari penumpang nampak berebut menanyakan tujuan pada setiap penumpang bus yang turun. Mau ke pelabuhan ya? Mau kemana, Cil? Suara-suara mereka terdengar secara bersamaan. Pak, ojek, saya mau ke pelabuhan, panggil Zai. Dan 4 orang tukang ojek datang menghampirinya. Zai menatap satu persatu orang-orang tersebut, lalu kemudian memilih yang paling tua di antara semuanya. Wajah bapak-bapak tukang ojek itu nampak sumringah. Beliau lalu berlari-lari kecil menuju ke arah motornya yang terparkir. Ketika berada di atas motor, bapak-bapak itu mulai mengajak Zai untuk mengobrol. Mau kemana, Dik? Mau ke tempat yang tenang, Pak. Ingin mencernihkan sedikit pikiran saya yang sedang keruh, jawab Zai seadanya. Bapak-bapak tukang ojek itu terdiam. Kira-kira Bapak tahu nggak hutan-hutan yang bisa didatangi, yang juga nyaman untuk menyendiri? Tanya Zai. Wah, kalau untuk hutannya, di sini banyak sekali hutan, Dek. Tapi tak semuanya yang bisa dimasuki sembarangan. Oh, tentu itu, Pak. Saya sendiri pun hanya ingin di pinggir-pinggir hutan saja, tidak sampai masuk dalam kok. Kalau begitu, nanti sama sopirnya kalau udah di sana, adik bilang saja ingin ke desa ini ya. Nah, dari desa itu nanti nyebrang lagi, lalu naik ke atas, ikut angkutan batu bara. Nah, nanti adik bilang sama supirnya untuk singgah di simpang jalan desa ini. Lalu adik jalan kaki saja selama beberapa jam melalui jalur kiri. Jangan lewat kanan lo ya, karena jalur kanan itu ke arah masuk desa.
Nah, setelah itu adik akan menemukan hutan yang bagus, Dek. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana sih, melainkan hanya dapat info dari teman-teman yang mencari madu hutan di sekitar sana, kata bapak-bapak itu. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pelabuhan. Wah, terima kasih infonya ya Pak, ucap Zai seraya memberikan uang 50 ribuan pada bapak tersebut. Kebanyakan ini Dek, ongkosnya cuma 20 ribu saja. Tak usah Pak, simpan saja kembaliannya buat Bapak ya, ucap Zai sambil tersenyum. Setelah membeli beberapa makanan dan sekardus mie instan, Zaki naik ke atas mesin motor berwarna biru oren berlukis naga air tersebut. Sesekali Zai mencuri-curi pandang pada pasangan suami istri yang nampak sangat bahagia sedang bercanda dengan anak laki-lakinya yang kira-kira saat ini berusia sekitar 4 tahunan lebih. Zai membayangkan kalau itu adalah dia dan anak istrinya. Namun ketika ia tersadar dari lamunan, ia kembali pada kenyataan yang pahit. Ketika mesin motor sudah mulai jalan, anak kecil laki-laki itu entah kenapa tiba-tiba mendatangi Zai dan mengambil satu bungkus roti miliknya. Sang ibu bergegas menangkap tangan anaknya. Namun Zai mencegah. Biarkan saja, tidak apa-apa. Sini Dek, ambil rotinya, ucap Zai tersenyum menatap anak laki-laki itu. Bilang terima kasih dulu sama omnya, ujar sang ayah menunjuk ke arah Zai. Makasih om. Zai mengangguk sembari melebarkan senyumnya. Hatinya tiba-tiba merasa sangat rindu kepada anaknya. Mesin motor merapat di sebuah lanting di desa pinggiran Sungai Barito. Beberapa penumpang terlihat turun, termasuk pasangan suami istri yang membawa anak laki-laki tadi. Zai melambaikan tangan ke arah si anak kecil yang juga membalas lambaiannya. Ini di desa apa Pak? Tanya Zai. Memangnya kamu mau kemana? Ujar bapak-bapak itu balik bertanya. Mau ke desa yang ada hutannya yang bagus itu Pak, jawab Zai. Oh, mau ke situ. Masih setengah jam lagi dari sini. Lebih baik kamu katakan dulu tujuanmu sama yang nyupir mesin motor ini. Soalnya ini mesin motornya akan terus ke Puruk Cau, ujar bapak-bapak itu nyaris tanpa senyum di wajahnya. Namun perkataannya terdengar cukup ramah. Mendengar hal itu membuat Zai lantas bergegas menemui si penyupir mesin motor. Setelah itu barulah ia lega dan duduk kembali di dekat tasnya. Bapak-bapak tadi nampak sudah bersiap-siap merapikan barang bawaannya ketika ujung desa lain mulai terlihat di depan. Hari sudah menjelang malam ketika Zai sudah sampai di persimpangan jalan desa yang dituju. Zai kebingungan karena di tempat itu sinyal HP-nya benar-benar hilang. Dan walaupun jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 6 lebih, namun tak terdengar suara azan sama sekali. Zai berjalan di tengah gelapnya malam dengan hanya ditemani sebatang senter yang nyalanya pun sudah kian meredup. Karena tadi ia lupa untuk mengganti baterai yang baru. Tiba-tiba terdengar suara motor dari arah belakang diiringi dengan lampu yang menyorot ke arah Zai berdiri. Mau kemana kamu? Tanyanya dalam bahasa Dayak murung. Maaf Pak, saya tak mengerti, jawab Zai sambil tersenyum. Kamu mau kemana? Ulang orang tersebut bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya mau ke hutan. Dua orang laki-laki yang masing-masing memakai senter di kepalanya itu nampak mengerutkan kening mereka. Malam-malam begini kok mau ke hutan? Tanyanya lagi memastikan. Sebenarnya tidak juga Pak, karena malam dan saya juga tak ada tujuan, jadinya ya saya jalan saja sambil mencari-cari sungai buat masak mie. Kalau begitu, kamu ikut kami saja untuk istirahat dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu untuk besok hari. Karena merasa itu sebuah kesempatan bagus, saya pun tak menyia-nyiakan tawaran kedua orang itu. Mereka bertiga pun naik berboncengan lalu melanjutkan perjalanan menuju desa. Di tengah perjalanan Zai melihat simpang ke jalur kiri seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak tukang ojek. Dan sekitar 20 menit masuk ke jalur kanan, mereka pun sampai di sebuah desa.
Motor Karisma itu memasuki sebuah halaman rumah yang banyak sekali terdapat anjing. Beberapa di antaranya menyala ke arah Zai, membuat ia sedikit takut dan kakinya gemetar. "Shh!" ujar orang itu sembari menunjuk ke arah anjing besar berwarna hitam yang kemudian langsung duduk. Beberapa orang yang berada di dalam rumah itu nampak keluar semua dan menatap lekat ke arah Zai. Sekedar info, hal ini biasa terjadi ketika orang pedalaman melihat orang-orang baru masuk ke desanya. Saya sedikit kikuk diperhatikan seperti itu. "Maafkan ya kalau anjing-anjing kami itu tadi mengganggumu." "Tak apa-apa pak, saya tadi cuma kaget," jawab Zai. Setelah diajak mandi dan bersih-bersih, Zai pun disuguhi kopi dan singkong bakar yang masih hangat. Tapi dari gelasnya nampak sangat berbeda dengan yang digunakan orang-orang di rumah tersebut. "Maaf sebelumnya ya nak, bukan maksud kami membedakan, tapi ini gelasnya dan peralatan yang lainnya pun memang khusus untuk saudara yang masih muslim, jadi tidak dicampur dengan yang kami pakai sehari-hari, karena kami tahu kalau anak ini adalah orang muslim, jadi kami harus memperlakukanmu sesuai agamamu. Karena gelas dan piring-piring yang kami pakai semua sudah bekas babi," ujar ibu-ibu yang cukup berumur itu terdengar sangat ramah. "Saya tak masalah bu, sudah diterima di sini saja, saya sudah sangat berterima kasih," ucap Zai. "Kami tak akan membiarkan seseorang tidur di jalanan, sementara kami masih punya rumah. Ayo, silahkan dimakan nak." Keesokan harinya ketika Zai dan penghuni rumah itu baru selesai sarapan, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki berusia 14 tahunan. Wajahnya nampak tegang. "Orang tua Ihus meninggal," ujarnya terengah-engah. Wajah orang-orang yang berada di rumah itu juga ikut menegang. Zai yang tak tahu apa-apa itu pun merasa bingung. Ditambah lagi, ia tak mengerti sama sekali arti perkataan anak itu. "Sebaiknya kamu jangan kemana-mana dulu ya, karena orang tua itu sudah mati, dia pasti bangkit," ujar lelaki itu pada Zai. Namun ia tak menjelaskan siapa orang tua yang dimaksud tersebut. Zai yang tak tahu apa-apa ditambah bingung dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang tersebut. Akhirnya memutuskan untuk pamit dan meneruskan kembali perjalanannya meski sudah ditahan oleh ibu-ibu tua pemilik rumah itu. Setengah jam lebih ia berjalan menuju ke simpang jalur kiri, dan ketika ia sampai di pinggiran hutan, ia terlebih dulu duduk untuk beristirahat. Dan 3 orang laki-laki muncul dari dalam. Mereka menghampiri Zai yang tengah duduk. "Mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. "Mau ke hutan pak," jawab Zai dengan ramah. "Mau cari apa nak?" "Tak mencari apa-apa pak," jawab Zai singkat berharap mereka berhenti bertanya. "Kalau bapak-bapak sendiri habis cari apa pak?" "Kami sedang cari madu liar nak, untuk dijual lagi sama orang-orang perusahaan dan sebagian dipasarkan," jawab yang lainnya. Zaki mengangguk. "Tapi bapak-bapak kok tak ada bekas sengatan lebah pak?" "Ini trik biasa. Kalau kami mencari madu, tidak akan digigit lebah, walaupun ibaratnya kami telanjang naik ke atas pohon. Tidak semua orang bisa loh, tapi bisa hanya dengan menggigit daun saja, lebah-lebah itu tak akan menggigit kami." "Hus, apa kalian ini? Tak semudah yang 2 orang ini bicarakan nak. Kami ada doa-doa khususnya agar tak digigit lebah," ujar bapak-bapak yang lebih tua. Zai mengangguk. Mereka kemudian melanjutkan obrolan panjang sembari merehatkan badan yang sudah basah oleh keringat. Saya lihat dari wajah anak ini, sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau memang sedang banyak pikiran, lebih baik jangan masuk ke dalam hutan dulu. Takutnya nanti terjadi sesuatu padamu, ujar bapak-bapak yang lebih tua. Saya tersenyum menanggapi perkataan si bapak. "Saya akan berhati-hati pak," jawab Zai. "Oh iya, kalau kamu mau mendirikan tenda, sebaiknya jangan di dekat batu besar yang bentuknya mirip telunjuk raksasa itu ya nak," pesan si bapak tua sebelum mereka pergi meninggalkan Zai sendirian. Setelah sekian menit kepergian orang-orang itu, akhirnya Zai pun melanjutkan perjalanan.
Pikirannya terasa tenang ketika mulai memasuki area hutan liar tersebut. Ia terus berjalan menyusuri hutan di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan rimbun. Tak terasa Zai semakin masuk dalam hutan. Langkahnya terhenti ketika ia sudah sampai di daerah yang tanahnya lumayan datar dan bagus untuk mendirikan tenda. Setelah membersihkan di sekitaran tempat itu dari ranting-ranting dan semak berduri, Zai pun mendirikan tendanya. Lalu kemudian berjalan ke arah sungai kecil yang airnya nampak sangat jernih. Ia mengambil sebotol besar untuk memasak mie. Malam pun akhirnya tiba. Angin berhembus sangat kencang malam itu. Dari atas pepohonan terdengar suara retakan-retakan kayu akibat angin, yang mampu membuat Zai keluar dari tendanya. Yang ia takutkan saat itu adalah sebuah cabang pohon besar yang jatuh menimpa tendanya. Ia mengarahkan senternya satu persatu ke arah pohon-pohon besar yang ada di sekitar tempat itu. Angin berembus sangat kencang, dan lagi-lagi terdengar suara kreot dari atas pohon. Dan setelah 3 jam berada dalam ketegangan, akhirnya Zai pun bernafas lega. Karena angin ribut sudah berhenti, berganti dengan gerimis-gerimis yang membuatnya seketika menjadi mengantuk. Namun baru saja ia terlelap dalam buayan mimpi, Zai dikagetkan dengan suara teriakan melengking yang terdengar sangat dekat dengannya. Zai terbangun, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah menunggu beberapa saat dengan perasaan yang tak enak, Zai menghela nafas lega. Mungkin tadi aku hanya bermimpi, batinnya. Lalu kemudian setelah berpikir demikian, Zai pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi aneh, lagi-lagi ketika ia mulai terlelap, suara teriakan wanita yang melengking itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih jelas, diikuti dengan tendanya yang seperti didorong-dorong dari luar. Apa itu? Zai bergegas meraih senternya lalu keluar dari tenda. Ia mengarahkan sorotan cahaya senternya ke segala arah. Sekelebat bayangan hitam terlihat berlari ke belakang pohon besar. Namun saat Zai ingin menghampiri bayangan yang ia lihat itu, punggungnya terkena jatuhan ranting. Untung saja ranting tersebut hanya sebesar lengan bayi, jadi tak menimbulkan luka yang serius di punggungnya. Merasa tak nyaman dengan keadaan itu, Zai lantas kembali masuk ke tenda. Kali ini ia cuma duduk dan tak berani untuk melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip seperti seseorang tengah menyeret sesuatu beberapa kali terdengar di sekitar tenda. Diiringi dengan suara-suara kerumunan, mirip seperti orang mengobrol namun tak terdengar jelas apa yang dibicarakan. Lalu kemudian suara-suara itu menghilang ketika angin mulai berhembus kencang. Suara kreodaan pepohonan yang bergesekan menimbulkan perasaan aneh pada Zai. Namun yang semulanya dia ingin menenangkan pikiran, malah harus dibuat cemas, takut dan rasa khawatir yang berlebih akibat kejadian malam itu. Saya izin nginap semalam saja ya Mbah, besok saya berjanji akan pulang, ucap Zai. Tapi tak ada respon, tentu saja, karena saat itu hanya Zai seorang diri di tengah hutan lebat tersebut. Malam itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Belum lagi gangguan-gangguan itu mulai terasa semakin menjadi saat tengah malam. Bahkan ketika Zai baru saja berbaring, ia melihat tepat di atasnya ada kuku-kuku yang sangat panjang. Tetapi ketika disoroti dengan senter, ia tak melihat apa-apa. Menjelang pagi, barulah Zai bisa tertidur. Tapi itu pun tak berlangsung lama, karena kemudian ia terbangun oleh suara-suara riuh monyet-monyet hutan yang sedang mencari makan. Kepala Zai terasa berat dan sedikit sakit karena hampir semalaman menahan kantuk. Ia membuat susu hangat, juga tak lupa merebus mie instan untuk sarapan. Setelah itu ia membereskan peralatan dan tendanya. Ia bermaksud untuk segera pulang. Tak jauh dari bekas tendanya itu, Zai menemukan batu besar seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak pencari madu hutan kemarin. Kenapa aku baru melihat batu ini di sini ya? Gumam Zai.
Padahal seingatnya kemarin ia tak melihat adanya batu di tempat itu. Setelah beberapa lama berjalan menyusuri jalanan yang sudah ia beri tanda kemarin, namun Zai seperti berjalan tanpa ujung dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan itu sudah terjadi lebih dari 3 kali. Zai mulai putus asa, apalagi hari sudah berlalu sangat cepat. Gelap sudah hampir mengambil alih. Akhirnya mau tak mau Zai terpaksa harus mendirikan tenda di dekat batu besar tersebut. Setelah selesai dengan tendanya, ia lantas merebahkan tubuhnya yang sudah sangat letih itu di atas alas di dalam tenda. Dalam sekejap saja Zai tertidur dengan lelapnya. Tanpa ia sadari, matahari benar-benar telah tenggelam. Semula yang aneh, namun ketika waktu sudah mencapai tengah malam, angin dingin berhembus menerbangkan bau pandan yang menyengat. Tak hanya sampai di situ, teror terus berlanjut. Sebuah ranting yang cukup besar dengan ujung yang runcing terjatuh tepat mengenai tenda dan hampir saja membuat Zai terluka jika ia tak membalikan badannya untuk mengambil senter. Akibat ranting itu kini tenda Zai rusak parah, sehingga membuat Zai terpaksa harus keluar. Untuk beberapa saat Zai mengarahkan cahaya senternya ke segala arah untuk memastikan ia dalam keadaan aman dari hewan buas. Tapi anehnya ada sebatang pohon yang dahan-dahannya terus bergoyang dan terlihat aneh dibandingkan pohon-pohon lainnya yang tak bergerak. Jelas gerakannya itu bukan karena angin. Angin dingin berhembus pelan, menerbangkan aroma pandan dan bau yang begitu menyengat. Sampai-sampai Zai berpikir bahwa itu adalah aroma tembakau dari orang lain yang berada di sana. Namun tentu itu salah. Karena biasanya setauku, bau pandan ataupun tembakau linting di area hutan itu merupakan pertanda dari adanya makhluk halus. Merasa yakin dengan perkiraannya bahwa itu manusia, Zai akhirnya mengambil tasnya lalu berjalan mengikuti arah aroma tembakau itu berasal. Namun lama-kelamaan ia berjalan, aroma tembakau itu kian menipis hingga akhirnya menghilang di udara malam yang semakin dingin. Di tengah gelapnya malam, Zai berusaha mencari jalan kembali ke tendanya. Tubuhnya sudah menggigil karena rasa dingin yang menusuk dalam tulang. Kakinya tersandung akar pohon, dan tubuhnya jatuh tepat di atas tanah yang menyerupai gundukan. Zai meringis kesakitan. Luka di kakinya tak seberapa dibanding rasa takutnya kala itu. Lagi-lagi aroma aneh muncul. Kali ini ia mencium bau kencur yang sangat menyengat. Mungkin bagi kalian yang sudah sering keluar masuk hutan, tentu tahu arti bau kencur ini, yang merupakan bau kuntilanak. Diiringi dengan suara tawa wanita yang kadang-kadang terdengar dekat, kadang-kadang terdengar sangat jauh. Merasa tak aman, Zai berlari sekuat tenaganya dengan menyeret kakinya yang cedera menjauhi tempat itu. Namun beberapa saat kemudian Zai kembali terjatuh. Zai berdiri, ia berteriak keras menantang makhluk yang tertawa di balik kegelapan malam tersebut. "Keluar kau kalau berani, aku tak takut," teriak Zai yang sudah merasa lelah dan putus asa. Dahan-dahan pepohonan itu bergoyang-goyang. Sekelebat bayangan berwarna merah melintas dari atas pohon ke pohon yang lain. Zai memejamkan matanya, seolah-olah sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Tapi setelah menunggu beberapa saat tak terjadi apapun pada dirinya malam itu. Makhluk itu tak benar-benar ingin membunuhnya. Mungkin makhluk itu juga tak ingin memakan hati manusia seperti dirinya yang sudah putus asa dan penuh penyesalan tersebut. Zai menarik nafas panjang, lalu ia kembali berjalan mencari arah tendanya berada. Zai terbaring di atas semak-semak yang dipenuhi ranting-ranting pohon. Ia tertidur di penghujung malam hingga pagi menjelang. Kicauan burung-burung hutan membangunkan Zai. Wajahnya pucat dan di bagian kaki serta tubuhnya dipenuhi lintah. Zai mengambil ranting yang cukup kuat untuk membuang binatang penghisap darah yang berada di tubuh dan kakinya. Zai berharap
tak ada yang masuk melalui telinga ataupun lubang-lubang yang tak bisa disebutkan. Tubuh saya lemas, niat awal yang ingin menjernihkan pikiran kini malah harus terjebak dalam situasi seperti itu. Ketika Zai berdiri mengedarkan pandangannya, rupa-rupanya tenda yang sudah rusak ditimpa ranting pohon besar itu berada tepat beberapa meter darinya saat itu. Tapi tadi malam ia sama sekali tak melihat tendanya di sekitar tempat tersebut. Zai tak berpikir itu hal aneh lagi, karena memang kejadian-kejadian yang ia alami selama berada di situ sangat aneh dan tak masuk akal, tapi nyata terjadi kepadanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Zai masuk dalam tenda dan mencari mie instannya untuk dimasak, karena saat itu ia benar-benar kelaparan. Namun alangkah terkejutnya ia ketika mendapati mie itu sudah menghilang dan hanya menyisakan remah-remahnya saja. Ya mungkin hewan-hewan liar seperti monyet dan kawan-kawannya sudah menyerbu makanan-makanan tersebut. Ah, teriaknya putus asa. Akhirnya Zai pergi ke sungai yang kemarin airnya itu ambil untuk memasak mie. Ia minum sampai perutnya kembung. Tapi kenyang air itu tentu tak bertahan lama. Zai tetap merasa lapar, sehingga ia memutuskan untuk memakan buah-buahan yang tumbuh di pinggiran sungai. Buah-buah itu tak terlalu enak, rasanya kecut dan pahit. Dan tiba-tiba saja ia melihat kehadiran istri dan anaknya di sana. Zai menyentuh mereka, lalu anak dan istrinya itu mengatakan tentang ketidakberaniannya Zai untuk mempertahankan hubungan mereka. Istrinya benar-benar marah dan menyalahkan atas perceraian mereka. Zai terisak, ia menangis terseduh-seduh. Cerita beralih keluar hutan. Ketiga orang bapak-bapak pencari madu itu rupanya kembali masuk ke dalam hutan setelah mengantar madu liar hasil panennya kemarin. Mereka merasa khawatir dengan keadaan Zai yang merupakan orang asing di tempat tersebut. Apalagi di desa ada orang yang baru meninggal, yang merupakan pantang masuk ke hutan apalagi sampai bermalam bila ada yang meninggal di desa. Mereka bertiga terus berjalan mengikuti arah yang diberi tanda oleh Zai sebelumnya. Pasti dia tak sadar sudah masuk ke area batu itu, ujar bapak-bapak yang lebih muda, yang langsung ditanggapi dengan anggukan kedua temannya. Mau tak mau mereka bertiga harus ikut masuk ke area batu tersebut, yang dipercaya merupakan area perumahan gaib dari ratusan makhluk halus penunggu hutan. Dan batu itu merupakan simbol atau patok wilayah kekuasaan mereka, yang bila kita masuki berarti kita berada di dalam wilayah mereka. Dan benar saja saat ketiga bapak-bapak itu sampai di sana, mereka menemukan tenda Zai yang sudah rusak. Dan mereka bisa bernafas lega begitu mengetahui Zai tak berada di dalamnya. Bapak-bapak itu terus mengitari area tersebut dengan mulut yang tak berhenti berkomat-kamit. Sampai akhirnya mereka tiba di dekat sungai dan melihat Zai sudah seperti orang gila. Ia memeluk pohon dan terus memohon agar pohon itu tak pergi meninggalkannya. "Jangan dong, itu istri saya. Sayang, sini sayang," ujar Zai meronta-ronta seraya menunjuk ke arah pohon yang tadi ia peluk. "Itu bukan istrimu," ujar bapak-bapak yang paling tua sembari menarik keras tangan Zai. Zai terus merenung, baru teriak histeris sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon yang ia kira istrinya tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya berhasil membawa Zai keluar dari area hutan. Setelah sebelumnya membuat janji di dekat batu itu kalau mereka akan kembali lagi ke sana dengan membawa makanan. Hampir seminggu sudah keadaan Zai yang seperti orang gila tersebut, hingga akhirnya dia berangsur-angsur pulih setelah warga setempat membuatkan makanan dan mengantarkannya ke area batu makhluk halus. Setelah lebih dari 1 minggu kabur dari rumah, akhirnya Zai kembali. Namun kini sosoknya jauh lebih tegas dibanding sebelumnya. Ia memutuskan untuk tinggal menyendiri jauh dari orang tua dan memilih untuk rujuk kembali bersama istrinya. Meski begitu, bagi Zai pengalaman solo campingnya itu tak akan pernah bisa ia lupakan.
Bahkan sampai saat ini bila ia mencium aroma pandan, tembakau ataupun kencur, Z selalu teringat akan kejadian-kejadian mengerikan di waktu itu. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.